Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami YouTube Dunia Malam. Di malam hari ini kita akan mengekspos kaitan eh, ringin alun-alun Blora. Bisa diperlihatkan di kamera. Oke. Di malam hari ini kita ditemani Mas Jumadi. Kebetulan kami sudah kenal lama. Nanti kita akan tanya-tanya kaitan apa yang didapat Mas Jumadi kaitan ringin di tengah alun-alun Blora. Mungkin Mas Jumadi sedikit cerita yang Mas Jumadi ketahui dari cerita rakyat di Kabupaten Blora kaitan ringin di tengah alun Blora. Agak mendekat Mas, biar suara jelas Mas. Oh, kalau masalah ringin, saya pernah dengar cerita itu bukan dari rakyat Blora tapi langsung dari kakek saya sendiri. Yang dulunya itu kakek saya itu pernah cerita bahwasanya mbahnya kakek saya yang kehidupannya itu di era tahun 1615-an Masehi dulu pernah dimintai tolong oleh seorang bangsawan keraton atau keluarga kerajaan yang lewat di pekarangannya atau di rumahnya. Yang bahasa dulu itu bangsawan itu kalau orang besar kan nggak mungkin jalan kaki, berarti dia kan menggunakan kereta. Nah, ban kereta itu nyangkut pohon ringin hingga kereta itu tidak bisa berjalan. Terus bangsawan itu turun dari kereta dan kebetulan di dekatnya itu ada seorang tua, yaitu yang saya itu yang membantu seorang bangsawan itu mengambil pohon yang tersangkut di roda kereta, dan pohon itu adalah pohon beringin. Dan setelah pohon itu setelah dijabut, sang bangsawan itu terlintas dalam benak pikirannya itu untuk memindahkan pohon itu dan akan ditanam ke daerah yang baru ada pemukimannya. Dan kebetulan daerah itu tanahnya lembab sekali, bahkan masih menyimpan banyak kadar air dan kadar airnya itu masih banyak sekali. Bisa dikatakan tanah itu tanah lumpur. Dan pohon itu akhirnya dibawa sampai ke tanah berlumpur itu, ditancapkan hingga akhirnya pohon itu tumbuh semakin tumbuh dan semakin besar hingga sampai sekarang yang disebut pohon beringin alun-alun. Itu Mas ya. Dan pohon itu nggak hanya satu pohon tapi ada dua pohon. Yang satunya di mana satunya? Ya di jalan kurung ini. Oh, berarti saat ini di pemirsa di rumah mungkin bisa nanti kalau ke alun-alun ini memang ada dua pohon. Ini menurut versi Mas Jumadi ya, menurut versi Mas Jumadi. Tapi nanti kita akan lebih dalam lagi menggali sejarah ringin di tengah alun Kabupaten Blora. Sebenarnya kalau saya melihat sejarah para wali songo ya, kalau kenapa setiap ada alun-alun pasti di depannya ada masjid. Ini kan tidak lepas dari sejarah para wali songo. Dan juga sekitar alun-alun biasanya juga ada rumah dinas bupati. Itu biasanya seperti itu. Oke, ini kan menurut versi yang saya mohon maaf ya kalau nanti mungkin dari kami ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam informasi. Tapi yang saya dapatkan dari beberapa orang tua dulu, konon katanya alun-alun ini ringin ini
Jadi kita beda dengan Keri Mas Jumati, itu dibawa dari Keraton Jogja terus ditancapkan di Kabupaten Blora, termasuk di Demak, Purwodadi, dan beberapa kabupaten lain di Indonesia. Karena apa? Ciri khas di alun-alun pasti ada masjid dan ada rumah dinas bupati. Kemarin kita juga dapatkan di di beberapa alun-alun juga di daerah kabupaten lain. Mungkin pemirsa juga bisa cek, oh berarti ini dulunya di bawah naungan Mataram, kerajaan Mataram. Istilah itu ciri khas lah, dalam arti ciri khas itu di bawah kepemimpinan Mataram kerajaan Islam. Itu kalau mungkin beda ya kalau yang dipimpin Kalau Majapahit ya, atau mungkin pada waktu tapi ya Mas, gimana? kalau seorang keluarga kerajaan itu bawa ringin dari keraton pun bisa kan, bawahnya hanya satu pohon. Bisa juga. Padahal di sini itu ada 2 pohon tuh. Berarti cerita kakek saya itu masuk akal juga, itu salah satu kisah nyata telah dialami dulu. Itu enggak cerita tutur tapi turun temurun dari dulu saya. Oh gitu. Kan gini loh Mas, kita kan mungkin kan gini loh, kalau orang sendiri kan mungkin ya, mohon maaf ini ya, jadi kan setiap orang kan pasti punya mungkin beda orang beda cerita, beda orang juga beda pendapatnya kan juga beda. Tapi kan kita nanti akan menelusuri juga sebenarnya di alun-alun Blora ini ada apa sih untuk kaitan hal mitos, untuk pengen ringin di Kabupaten Blora. Saya cuma pengen tahu mitos ini benar apa tidak. Saya tuh dengar dari mbah saya dulu, mohon maaf ini ya guys, mungkin untuk diluruskan kalau ada saya salah, tapi nanti kita bisa cross check juga dengan kita terawang hasilnya nanti apa. Katanya di ringin ini itu ada kepala naga, mohon maaf ini ya kalau salah, ada kepala naga. Ini cuma kita cerita dari mbah saya, tubuhnya itu sampai ke jembatan Kaliwangan yang arah Gabus, ekornya itu sampai ke desa Sembungin di Bakung, itu di tengah sawah. Itu mitos lama dari cerita mbah saya, dari cerita dulu. Oh ini di alun-alun Blora itu dulunya ada kepala naga, terus tubuhnya ada di jembatan Kaliwangan, sampai ekornya sampai ke desa Sembungin. Mungkin nanti kita akan coba kita terawang itu benar apa tidak kaitan itu. Di samping itu kita sudah sejarah Mas Jumati sendiri, memang ringin ini memang dari kerajaan Jogja lama, Mataram lama, mohon maaf ini Mataram lama. Jadinya ini di tengah alun bisa masuk salah satu ciri khas dalam menunjukkan Indonesia itu bersatu. Itu Mas ya. Iya. Coba kita akan coba masuk ke sini, ada apa saja di mitos di ringin kembar ini. Ringin kembar ya? Ringin kurung. Dari hasil penerawangan saya, ini memang termasuk pusatnya Kabupaten Blora, yang sampai Keraton dan yang lain-lain. Pusatnya yang saya dapatkan itu di sini memang
tidak terlihat oleh kasat manusia di beberapa titik, termasuk di titik tengah alas jembatan kereta lama itu sampai titik ke sana, terus titik itu yang ke timur ya, yang saya lihat titik ke selatan itu sampai ke daerah Kecamatan Jati, titik utara itu sampai ke Pegunungan Jaran. Gunung Jaran mungkin tahu, daerah Desa Ngampel ke arah barat, itu titiknya di sana. Yang sebelah barat itu sampai ke area sekitar Gua Cerawang. Ini jadi berhubungan, mohon maaf ini kalau mungkin terawangan saya ada salahnya, tapi memang ada magnet gaib yang luar biasa yang tidak bisa dilihat kasat manusia, yang menghubungkan beberapa jaringan untuk penguat blora, mungkin salah satunya untuk penguatan blora dalam hal-hal perlindungan. Sebab blora itu dari dulu oleh nenek moyang dikenal sebagai kota pelindung ya Mas. Jadi kalau dikejar Belanda lari ke Blora aman. Kalau ada apa-apa lari ke Blora aman. Zaman dahulu ini, mohon maaf ini dari dulu. Jadi sebuah lingkaran. Memang kalau Kabupaten Blora dilingkari sebuah pegunungan, tapi dalam sebuah pegunungan itu ada hal mitos yang luar biasa, yaitu ada kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang melindungi Kabupaten Blora. Samping itu juga Blora itu hutannya sangat lebat sekali. Jarang ada orang yang berani masuk ke hutan Blora. Dulu. Makanya Blora sejak dulu sampai sekarang terkenal sebagai daerah yang aman, paling aman dan paling nyaman, tentram. Ya memang dari isu apapun Blora termasuk paling aman memang. Itu memang magnetnya juga luar biasa sekali. Yang saya tahu ini memang tidak lepas dari hal gaib. Dalam arti hal gaib di sini itu kekuatan ringin ini sampai ke Gunung Jaran itu luar biasa sekali. Luar biasa. Di situ ada semacam kerajaan yang melindungi Blora, terutama yang bagian utara itu sampai ke ringin ini, itu menembus di sini. Terus kalau istilahnya ke Cepu itu sampai jembatan yang gantung itu loh Mas, jembatan itu sampai di situ kekuatannya di yang ke arah timur. Tapi yang ke arah selatan ini lumayan jauh ke Jati. Ini lumayan dari agak menyerong ke barat, tapi ini salah satu mungkin saja Kabupaten Blora perlindungannya mohon maaf ini ya, perlindungan gaibnya memang luar biasa sekali. Saya sangat luar biasa sekali karena kebetulan saya kami tim beberapa kali pernah menggali di Gunung Lawu dan juga tempat-tempat angker di kawasan yang istilahnya banyak orang tua yang tidak bisa menembus. Kita berusaha menembus itu, alhamdulillah mendapatkan hasil. Oh ya, saya lupa, kalau kepala naga yang di pohon ringin ini ada sebuah mitos. Kelihatan tidak ada, Mas Jumadi? Ada atau tidak, Mas? Kepala naga besar. Kalau menurut spiritual saya ya, dan itu pun juga saya kaitkan dengan sejarah atau cerita yang tertera di dalam Taman Jawa, khususnya di wilayah Blora. Di ringin ini itu terdapat banyak benda-benda pusaka tempo dulu yang membawa itu setelah dari Kerajaan Mataram Solo. Kalau benda yang dia itu terangkat sebagai Adipati Blora yang pertama sampai Adipati Blora ke 10. Itu ini
saya potong Mas Jupiti. Mohon untuk apa namanya, mungkin yang lebih tahu tentang kaitan hal-hal gaib atau mungkin benda-benda gaib, biarlah semua pusaka di sini tertancap, biarlah terus semua barang ini tertancap, karena ini juga terkait tanah Blora Mas ya, terkait tanah Blora, biar apa namanya fondasi Blora juga kokoh terkait apa namanya hal-hal mistis itu, biar di sini tertangkap di sini. Dan Kalau kaitan kepala naga besar di sini, tubuhnya di jembatan Kaliwangan dan juga ekornya di desa Sembungin, kecamatan Banjarjo, itu ada sebuah bentuk barang yang berkodam naga Mas. Saya lihat Mas. Kalau kodam berkepala naga di sini besar sekali, bisa ada. Jadi bisa saya lihat, cuma kepala sampai tubuhnya di jembatan Kaliwangan itu kalau kodam dalam arti kodam dari benda ada Mas. Cuma kalau pure murni sebuah naga besar di sini, kepala di sini, saya lihat dia tadi Mas simpang siur, terlihat tidak itu kodam dari pusaka-pusaka di sini. Yang ditaruh di sini. Memang pusatnya itu kenapa kok ditaruh sini? Itu untuk menjaga kelestarian alam Blora, untuk menjaga kedamaian Blora. Mungkin apalagi Mas yang bisa didapat Mas Jumati untuk mata batin spiritual Mas Jumati, selain pusaka, selain ringin, dan ringin ini sendiri pun juga termasuk salah satu sumber atau simbol kemakmuran Blora. Pernah dengar apa tidak Mas? Saya tuh pernah dapat isu, mohon maaf ini ya guys, mungkin bisa diluruskan kalau saya salah ngomong. Katanya ya yang saya dengar dari masyarakat di sekitar alun-alun itu apa namanya sumber minyak terbesar di Kabupaten Blora itu gimana Mas? Untuk tanggapan itu Mas? Kalau istilah sumber minyak kelihatannya kok janggal ya, tapi kalau apa itu sebuah penyimpanan harta karun atau istilahnya itu tanahnya atau batunya itu mengandung kadar emas, itu bisa terjadi karena dulu pernah dilacak, pernah dicari pencari penambang emas yang penasaran akan daerah Blora, biasanya di wilayah sini. Kalau Blora, saya bocor sedikit guys, untuk wilayah Blora sendiri untuk emas itu Masya Allah luar biasa sekali. Akan tetapi ini saya bahasakan akan tetapi semuanya hari ini masih dijaga makhluk gaib, Mas. Karena saya pernah dapat, mohon maaf ini bukan sombong ya, saya itu pernah dapat kurang lebih itu hampir satu rumah emas wujud asli, cuma dari pihak, saya rahasiakan tempatnya dan saya rahasiakan juga apa namanya hasilnya, itu dari pihak sana memang disuruh mengembalikan karena bukan hak manusia. Akan tetapi saya hak melihat dengan kepala saya sendiri ada emas banyak sekali itu, bahkan saya pernah juga memegangnya saya bawa pulang 1 minggu, tapi dari pihak sana memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu akan menjadi sumber masalah. Yang paling penting untuk teman-teman terutama warga Kabupaten Blora, kalau di sekitar alun-alun bersikaplah yang sopan, karena di sini memang terlihat pohon, cuma kalau sopan yang dari sini penyebutnya juga sopan Mas ya. Mungkin untuk anak-anak muda Mas, biasanya di sini untuk buat pacaran atau buat yang lain Mas. Pesannya apa Mas? Kalau bisa ya jangan di wilayah sini. Kalau bisa ya jangan di sekitar alun-alun ya. Saya berada di sekitar Saya kan yang saya ingat kan gini loh, alun-alun itu kan tempat untuk kita rekreasi, tempat untuk kita refreshing dalam arti refreshing di sini kita
mengefreshkan pikiran juga rekreasi ya, dikasih juga mengefreshkan pikiran. Tapi kalau bisa juga sopan lah, yang paling penting itu sopan di sini. Karena apa, di sini juga ditempati beberapa yang mohon maaf makhluk yang juga makhluk yang tidak terlihat itu, akan tetapi memang lebih baik di situ. Mungkin nanti kita akan coba media